warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Hari ini saya diminta untuk bicara tentang fikih kurban. Tentu pembahasannya panjang, cuman PDF bukunya Buya Yahya sudah saya kirim ke Pak Haji. Sini jangan Pak Haji kan? Pak Haji Listanto. Okay. Oh sudah ada. Oh, okay. Ya nanti sangat dipelajari saja. Ini versi mazhab Syafi'i ya. Versi mazhab Syafi'i, walaupun di beberapa kasus beliau terpaksa menyarankan untuk menggunakan pendapat jumhur, misalnya untuk memudahkan di dalam pelaksanaan kurban. Di sini disebutkan di bab pertama tentang pengertian kurban, di mana dalam teks-teks fikih dan dalam teks-teks hadis biasanya kurban ini disebut dengan istilah udhiyah. Udhiyah. Jadi udhiyah itu sebenarnya diambil dari kata duha, karena memang pelaksanaan penyembelihan kurban itu dilaksanakan di waktu matahari sudah mulai meninggi dan tampak cerah. Itu kenapa disebut dengan udhiyah dalam hal ini. Maka dikatakan fasholli li rabbika wanhar. Jadi setelah sholat baru motong kurban. Cuman di situ ada kata nahar. Wanhar itu memotong onta, karena bagian leher bawah itu yang dipotong, itu namanya wanhar. Kalau dabaha pangkal kepala itu dabaha. Itu untuk kambing, sapi di sini, tapi kalau unta itu di bagian pangkal leher. Karena untuk menyembelih unta tidak sama dengan untuk menyembelih sapi. Kalau sapi kan mesti berapa orang megangin. Nah, sementara kalau ontanya berdiri, tahu-tahu digorok set gitu aja. Itu Masya Allah. Matur nuwun jazakallahu khairan. Onta itu binatang yang sabar. Pokoknya gak ngamuk. Matur nuwun nggih.
Kalau kurban sendiri itu sebenarnya dari kata qaruba yang berarti mendekat. Karena memang tindakan bagian dari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an kata kurban itu berkaitan dengan kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam. Idz qarraba watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi justru kalau istilah kurban itu diambil dalam Al-Quran dari kisah Qabil dan Habil, di mana Qabil kurban dengan hasil pertaniannya yang buruk-buruk, sementara Habil berusaha berkurban dengan kambing atau peliharaannya yang paling bagus. Dan yang Allah terima adalah yang bertakwa di antara keduanya, yaitu dari Habil dan Habil. Jadi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi yang diterima itu dari Habil karena berusaha memberikan yang terbaik yang bisa diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Islam sebenarnya yang dituntut itu bukan yang terbaik, tapi yang baik. Syukur-syukur sanggup memberikan yang terbaik. Karena dalam Al-Quran itu ada rumus bahwa lantana lulbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mencapai kebaikan yang sempurna hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Bukan yang paling kalian cintai, tapi yang kalian cintai. Allah tidak pernah menuntut yang paling. Yang baik saja itu sudah bagus. Syukur-syukur kita mau ngeluarin yang paling bagus. Sebut misalnya panjenengan tahun ini sanggup kurban sapi atau kambing yang kelas A lah. Kelas A. Itu sudah bagus itu. Yang nggak bagus itu adalah kalau kita mampu A, sengaja beli yang kelas C. Padahal mampunya itu A, tapi sengaja beli yang C. Nah, itu nggak bagus itu. Itu namanya tidak memberikan yang baik. Saya ulang, memang tidak dituntut yang terbaik. Artinya, andekan misalnya jenengan, ini andekan jenengan misalnya, sebentar. Itu mampu membeli yang super misalnya, dan ada kelas yang di bawahnya super, kelas A itu sudah dianggap bagus lah. Jangan keluarkan yang A itu nggak apa-apa. Misalnya yang kelas A ini 3 juta atau 4 juta misalnya, 4 juta lah misalnya, 4 juta. Yang kelas super ini bisa sampai 6 juta. Ada selisih harga. Yang selisihnya itu jenengan infakkan kepada fuqara masakin, kepada anak-anak yatim, atau ke musola, ke masjid misalnya. Nah, sementara yang kurbannya itu yang kelas 4 juta tadi itu sudah bagus, tidak ada masalah. Tidak harus yang paling bagus. Tapi kalau mau keluarkan yang paling bagus, tidak ada masalah. Silahkan, tidak ada masalah. Kayak ngeluarin sapi berapa ton, yang beratnya berapa ton, itu monggo silahkan, tidak ada masalah. Dan itu spiritnya Habil kalau itu. Tapi kalau kita bicara tuntutan dalam syariat, kita tidak dituntut yang paling, tidak. Karena la yuhibbu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Untuk mendapat kebaikan yang sempurna itu cukup yang mimma tuhibbun. Bukan yang paling kamu cintai, cukup yang kamu cintai. Yang baik tidak harus yang paling baik. Tapi kalau mau keluarkan yang lebih baik, lebih top lagi, lebih utama lagi. Karena konteksnya kurban itu seperti sedekah, bal yazdad. Semakin tambah semakin lebih baik, semakin tambah semakin lebih baik. Itu aja. Monggo silakan dengan spirit masing-masing. Karena masing-masing orang punya pertimbangannya sendiri-sendiri. Kan kadang ada orang itu udah mau beli kambing yang terbaik, tahu-tahu saudara butuh. Sementara kan maunya dua-duanya, kurban sama bantu saudara. Tetap beli kurban yang baik, sebagiannya ada selisih kita berikan kepada saudara misalnya, atau kita bantu saudara misalnya. Itu seperti itu. Hukum kurban adalah sunnah muakkadah, kecuali menurut madhab Hanafi.
Jadi dalam madhab Hanafi, kurban itu hukumnya wajib. Selain madhab Hanafi, terutama dalam madhab kita madhab Syafi'i, itu kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hanya saja nanti dalam masalah ini dikenal istilah sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Nanti dalam masalah ini dikenal dengan istilah sunnah ainiyah dan sunnah apa? Kifayah. Sunnah ainiyah berarti perseorangan. Kalau sunnah kifayah berarti dia dan keluarganya. Seringkali saya tidak tahu masjid ini termasuk yang mana, saya nggak paham masjid ini termasuk yang mana. Kalau ada beberapa masjid itu yang memberlakukan 1 kambing 1 nama, 7 kambing, 1 sapi 7 nama. Tapi ada beberapa masjid yang memberlakukan sistem keluarga. Keluarga Pak Heru misalnya, keluarga Pak Tono, keluarga Pak. Sependek yang saya pahami, para ulama ketika memahami hadis Nabi saat menyembelih kurban, yang di antara redaksinya uqamaqal adalah bismillah Allahu akbar Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Itu tetap yang pertama disebut nama Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sunnah ainiyah namanya. Baru dan keluarga Muhammad itu namanya sunnah kifayah, karena beliau punya keluarga. Kalau orang sebatang kara ya sudah sendiri aja, itu sunnah ainiyah. Cuma karena punya keluarga maka disebut dengan sunnah kifayah. Yang kurban tetap satu kambing 1 orang. Jadi 1 kambing untuk 1 orang. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu gitu. Tapi karena di dalamnya ada sunnah kifayah, dengan kurbannya kita itu menggugurkan taklif sunnah muakkadah pada keluarga yang lain. Yang tadinya keluarga masih kena beban hukum sunnah muakkadah, gara-gara saya sebagai kepala keluarga misalnya sudah potong kurban, maka keluarga saya yang lain, istri dan anak-anak saya terbebas dari beban hukum sunnah muakkadah, yang berarti keluarga saya terbebas dari kemakruhan pada hari itu. Karena meninggalkan sunnah muakkadah itu makruh. Makruh itu apa definisinya? Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu makruh namanya. Berarti keluarga saya karena sudah terbebas dari kemakruhan, maka berarti dia mendapatkan pahala juga. Kenapa? Karena definisi makruh adalah dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Nah, keluarga saya telah meninggalkan kemakruhan itu, terbebas dari kemakruhan itu karena saya sudah kurban itu. Itu namanya sunnah kifayah. Kambingnya tetap atas nama 1 orang, Pak Heru misalnya gitu. Nah, tapi saat disembelih boleh disebut nama keluarganya. Allahumma taqabbal min Pak Heru wa keluarganya Pak Heru. Boleh, tidak ada masalah. Yang para ulama sampaikan itu yang tidak benar itu adalah ketika kemudian 1 kambing untuk 1 keluarga. Yang betul 1 kambing untuk 1 orang, tapi bisa melibatkan seluruh keluarga. Sehingga misalnya di dalam keluarga itu ada pernah kejadian di Surabaya saat itu, saya ada sekeluarga itu 6 orang. Yang korban itu per orang 1 kambing. Pokoknya 1 orang 1 kambing. Bawa kambing 6 dia ke pesantren saat itu. Diterima, boleh banget. 1 kambing saja bisa sunnah kifayah menggugurkan seluruh keluarga, apalagi 6 kambing. Berarti dia masing-masing mengerjakan sunnah ainiyah itu. Mengerjakan sunnah ainiyah. Boleh banget, tidak ada masalah. Ustadz, tahun ini yang kurban atas nama suami, besok istri, besok anak, bla bla bla. Ini rumus dulu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sebenarnya saya pahami rumus ini. Yang kurban itu yang mampu.
Kalau kemudian yang mampu suami, idealnya atas nama suami. Kalau yang mampu istri, kan ada suami itu yang istrinya lebih pintar dari duit, kan ada itu. Berarti atas nama istri. Tapi boleh nggak kalau seandainya ini kita mau atas nama anak kita nih tahun ini? Jawabannya boleh. Status anak itu berarti dimampukan, tapi dengan catatan harus minta izin kepada yang bersangkutan. Nah, tahun ini Bapak mau memampukan kamu untuk kurban, mau ya? Mau ya? Udah jadi. Jadi boleh kurban atas nama dia. Nanti tetap pahalanya, insya Allah sunnah kifayah, sekeluarga tetap terlibat, tidak ada masalah. Tapi kalau anaknya nggak mau, nggak bisa. Nah, kamu jangan, nggak mau ya, aku mau kurban sendiri, nggak bisa berarti, karena dia mau kurban sendiri misalnya. Atau dia memang nggak mau karena ada atas nama ayah aja lah, jangan saya misalnya. Oke, nggak ada masalah. Jadi harus seizin kepada yang akan dimampukan itu. Termasuk kalau seandainya ada orang yang mau memampukan orang lain, patungan beli kambing untuk memampukan satu orang guna berkorban, silahkan, tidak ada masalah. Yang nggak boleh kalau patungan kambing untuk korban bareng-bareng, nah itu nggak sah. Jatuhnya sedekah biasa. Contohnya patungannya anak SD, anak sekolah kan patungan 100 siswa beli satu sapi. Itu kalau kurbannya atas nama siswa itu jatuhnya nanti sedekah, bukan kurban namanya. Tidak apa-apa sedekah, sah sebagai sedekah. Bukan kurban, bukan latihan kurban. Latihan kurban. Itu seperti itu. Kalau untuk orang yang meninggal, kalau ada wasiat boleh, kalau ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, hampir semua ulama membolehkan kecuali mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu harus ada wasiat dulu. Kenapa coba? Karena kan tadi kalau kita mau memampukan orang harus izin orangnya mau apa tidak. Nah, kalau sudah meninggal, cara izinnya bagaimana? Untuk menverifikasi beliau mau atau tidak. Dari wasiat itu tahunya. Nah, karena ada wasiat, tolong nanti Bapak dikurbankan tiap tahunnya misalnya. Ada wasiat berarti dia mau dikurbankan. Dikurban atas nama beliau, ya sudah dimampukan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada wasiat, tidak bisa. Walaupun hampir semua ulama membolehkan, kecuali madhab Syafi'i dalam itu seperti itu. Jadi pengertian keluarga dapat pahala juga itu karena terbebas dari kemakruhannya. Tapi kurban sapi tetap untuk 7 orang, kambing untuk berapa? 1 orang. Dikatakan dalam Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu, summa in ta'addada ahlul baiti kanat sunnatan kifayatan. Kalau jumlah keluarga banyak maka menjadi sunnah kifayah. Fatujzi'u min wahidin rasyidin minhum lima soha an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kunna nudhi bisyatil wahidati yadbahu ar-rajulu anhu wa ahli baitihi. Jadi kalau jumlah anggotanya banyak maka cukup dari kurban 1 orang yang berpunya kecakapan di antara mereka untuk berkurban. Ini dikarenakan ada dalil yang sahih dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, di mana kami dulu pernah, kata beliau, berkurban dengan 1 ekor kambing yang satu yang disembelih oleh seseorang atas namanya dan atas nama keluarganya. Tetap Allah taqabbal min siapa, wa ali siapa, atau wa ahli siapa. Itu seperti itu. Ya Allah, terimalah kurban ini dari si fulan dan keluarga si fulan. Jadi enggak bisa kalau dikatakan ya Allah terimalah kami dari keluarga si fulan, harus sebut siapa yang kurban dulu 1 orang itu baru sah. Wa illa fasunnatu ainin. Kalau dia enggak punya keluarga banyak, disebut dengan sunnah ainiyah. Misalnya ada orang dia hidup sebatang kara, enggak punya siapa-siapa, istri enggak punya, anak enggak punya, saudara enggak punya,
Dan dia betul-betul sebatang kara, nggak punya siapa-siapa, sudah jadinya sunnah ainiyah. Jadi dia menjadi sunnah untuk dia sendiri. Atau keluarga banyak masing-masing kurban, itu juga sunnah ainiyah. Itu sunnah ainiyah. Jadi yang ngerjakan masing-masing, berarti nggak ada masalah. Kalau mampu silahkan. Kalau mampu silahkan. Allahu Akbar. Dan walaupun hukum kurban itu sunnah muakkadah, namun ada saatnya di mana kurban itu menjadi wajib. Kapan dia menjadi wajib? Ketika dinadarkan. Ketika apa? Dinadarkan. Kalau dinadarkan, maka kurban itu menjadi wajib. Kalau contoh di buku ini memang betul, dalam mazhab Syafi'i itu kalimat-kalimat tertentu itu bisa berarti nadar. Cuman alhamdulillah ulama tidak semuanya sepakat. Kalau saya lebih condong kepada wis pokoknya gak niat nadar, gak nadar, nadar baru nadar. Contoh gini misalnya, ini kambing saya nanti buat kurban ini, itu dianggap nadar sudah. Saya mau beli kambing ke pasar, untuk kurban itu dianggap nadar sudah, kalimat seperti itu. Maka yang paling aman kalau mau aman itu, ini kambing insya Allah nanti saya buat sunnah kurban. Saya mau ke pasar beli kambing untuk sunnah kurban. Jadi bukan wajib, bukan nadar kalau itu. Itu aman kalau begitu. Bedanya apa Ustaz? Kalau nadar sama tidak nadar. Kalau nadar kita yang kurban tidak berhak mengambil bagian, kita dan keluarga tidak punya hak mengambil bagian dari daging kambing itu atau daging binatang yang kita kurban itu. Kalau kita nadar itu, waduh Ustaz gimana? Selama ini saya kalau beli ya, ini saya beli untuk nadar. Ya tadi untungnya ulama tidak satu, ulama itu banyak, alhamdulillah. Jadi ya intinya sih kalau saya untuk memudahkan itu, selama kita tidak berniat dalam hati untuk bernadar dan tidak berstatement untuk nadar, insya Allah bukan nadar lah. Karena saya yakin ketika Anda ngomong kurban, Anda meyakini itu hukumnya sunnah itu aja. Itu hukumnya apa? Sunnah. Memang kalau mau lebih amannya, saya insya Allah mau sunnah kurban. Ini saya beli kambing untuk sunnah kurban. Ya, sunnah kurban itu lebih aman sudah. Nah, itu jenengan punya hak untuk menikmati. Tapi kalau jenengan dan keluarga memang tidak punya ambisi untuk menikmati, ya niat dinilai nadar atau nggak nadar nggak masalah. Toh jenengan tidak menikmati. Itu seperti itu. Terus kemudian syarat orang yang berkurban, yang pertama muslim atau muslimah. Yang kedua usia baligh. Kalau ada anak kecil, ya dia belum kena hukum taklif. Kan kalau anak kecil itu belum kena hukum taklif, tapi kena hukum wad'i. Wad'i itu sah atau tidak sah ya. Kalau taklif itu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, itu hukum taklif. Di hukum Islam itu ada dua, ada taklifi, ada wad'i. Kalau taklifi itu beban hukum, dan ini untuk mukallaf. Mukallaf itu kriterianya dua, akil, baligh. Anak kecil berarti belum baligh, belum akil, belum baligh, sehingga karenanya dia belum dianggap sebagai mukallaf. Dia belum kena beban hukum taklif sunnah muakkadah. Namun boleh dia kalau misalnya walinya ingin kurban atas nama dia, boleh, tidak apa-apa. Sebagaimana haji, anak kecil belum wajib haji. Kalau dia berhaji, maka pahalanya kata Nabi untuk orang tuanya. Dan nanti kalau dia balik, dia tetap wajib mengulang haji karena dia hajinya belum balik. Berarti belum gugur kewajiban hajinya. Nah, sama dengan ini. Boleh kalaupun awalinya mau kurban atas nama anaknya yang masih kecil, boleh, tidak ada masalah. Nanti walinya yang mewakili dia. Merdeka bukan budak, karena budak rata-rata memang tidak mampu. Tapi kalau ada tuan yang mau berkurban atas nama budaknya, boleh, tidak ada masalah. Misalnya ada. Terus mampu, kalau tidak mampu, ya nggak usah memaksakan diri, nggak mampu. Ukuran mampu itu bagaimana Ustaz? Kembali pada kejujuran diri sendiri ya. Kira-kira kita ini termasuk yang mampu atau tidak mampu? Karena para ulama itu saking menekankannya kurban, karena ada hadis yang menyebutkan man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah kok dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat salat kami. Atau kama qala, itu menunjukkan betapa Rasulullah Muhammad SAW yang marah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
betapa ibadah kurban ini ditekankan sekali. Saking ditekankannya, pernah di masa Nabi itu terjadi musibah, tragedi kemanusiaan yang membutuhkan bantuan. Saat itu agak ada pilihan yang kelas di antara para sahabat lah. Iki kita jadi motong kurban atau kita alihkan ke membantu kemanusiaan. Keputusan Nabi tetap kurban dilaksanakan karena ini syiar agama. Jadi syiarnya Allah tetap kurban dilaksanakan. Cuma Nabi berpesan, jangan sampai kurban dagingnya disimpan lebih dari 3 hari. Artinya harus segera didistribusikan kepada yang terkena musibah. Kurban tetap dipotong, dagingnya didistribusikan ke orang yang kena musibah, dan yang orang penduduk setempat tidak boleh menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Karena harus segera didistribusikan kepada yang membutuhkan karena sedang terjadi tragedi musibah saat itu. Ya kan, sempat ada yang usul kan, seorang dosen di Jawa Tengah itu yang mengatakan bagaimana kalau kurban itu ditiadakan saja, kita ganti uang untuk membantu kemanusiaan. Catat baik-baik, musibah itu tidak hanya musibah fisik. Hilangnya syariat itu juga bagian hilangnya syiar dalam agama itu juga musibah itu. Jadi musibah agama itu ada gitu. Itu tidak kalah parahnya daripada sekedar musibah dunia. Itu seperti itu. Makanya yang betul adalah tetap syariat kurban kita laksanakan, dan ini kan yang mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Kenapa begitu? Kambing itu di saat Idul Adha jutaan kambing barangkali yang dipotong itu. Sapi mungkin ya ribuan atau mungkin ratusan ribu sapi yang dipotong. Onta juga begitu. Tapi Masya Allah barokah. Sampai sekarang kambing gak habis-habis, sapi gak habis-habis, onta juga gak habis-habis. Barokah. Gajah yang gak pernah dipotong hampir punah. Jerapah yang gak pernah dipotong hampir punah. Pernah ada di sini orang hajatan potong gajah. Oh, ada yang nyeletuk ke saya itu. Tapi itu Ustadz, tikus juga banyak katanya. Ya, saya jawab, banyak itu ada yang banyak barokah, ada banyak istidroj, saya bilang gitu. Ya, kalau yang dipakai di jalan Allah itu barokah, insyaallah, saya bilang gitu. Itu barokah. Allah. Jadi bagian dari syiar-syiarnya Allah. Maka jangan sampai kita matikan syiarnya Allah, karena itu musibah yang tidak kalah hebatnya juga. Ya, barangkali kalaupun misalnya harus berbagi dengan sebagian saudara kita yang terkena musibah, tetap syariat kurban kita laksanakan. Barangkali kualitas kambing yang akan dibeli itu dikurangi supaya bisa berbagi, misalnya monggo silakan. Tapi tetap yang baik kualitasnya, dengan yang buruk tentu. Nah, bagi yang tidak mampu, para ulama sebenarnya tetap mendorong, menekankan tetap kurban, walaupun dengan kambing yang harganya murah sekalipun. Misalnya cari yang kelas A, B, C, bahkan saya pernah tahu ada daftar kelas D itu ada. Kelas D. Kalau memang kita adanya uang, karena sangi pengennya kurban itu, sangi ditekankan kurban pada hari itu, kita beli yang kelas D, monggo silakan. Bahkan kata para ulama, andaikan tidak ada lagi kecuali memang harus memotong, silakan cari yang paling murah sekalipun, tidak ada masalah. Yang penting kita bisa kurban hari itu, saking utamanya kurban pada hari itu. Nggak wajib sih memang, cuman penekanan kesunahan pahalanya yang luar biasa. Karena bagian dari menegakkan syiar-syiarnya Allah. Allahu Akbar. Itu diantaranya. Tapi jangan beli dagingnya, tetap udhiyah itu menumpahkan darah. Jangan kata Pak Ustadz kemarin ditekankan, doang kita beli dagingnya aja lah, enggak bisa. Menumpahkan darah tetap, karena syiarnya itu menyembelih pada hari itu. Kemudian Rashid itu punya kecakapan di dalam bertransaksi. Kalau aslinya cerdas Rashid itu, orang yang punya kecakapan di dalam bertransaksi. Kalau dia belum punya kecakapan, maka jangan. Itu ada beberapa penjelasan, saya kira sudah saya jelaskan sambil berjalan tadi itu. Terus kemudian
mengenai niat berkurban. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan niat kurban itu. Jadi ada yang mengatakan, ini ada dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, niat itu sejak dari menentukan kambing kurban hingga waktu penyembelihan. Jangan begitu beli kambing kurban atau ngomong ke panitia saya beli, itu kan sudah niat itu kan. Ya, itu sudah dihitung niat sampai dengan kambing itu disembelih. Ini berbeda dengan mazhab Syafi'i yang memang niat itu kan kesengajaan kuat yang disertai dengan tindakan. Jadi niat itu baru saat motong itu. Allahumma taqabbal min siapa dan wa ali siapa itu baru saat pemotongan. Nah, di sini Buya Yahya nulis khawatirnya nanti merepotkan sebagian kaum muslimin. Ada baiknya kalau kita mengikuti jumhur mayoritas ulama yang mengatakan ya sudah niatnya dari awal saja. Dari awal ketika kita beli kambing itu atau menyerahkan kambing ke panitia itu sudah sah niatnya, karena ada ayat yang menegaskan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha, yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya tapi takwa di dalam hati kita. Dan nanti ngerepoti panitia juga kalau kemudian kambing yang akan dipotong itu panitia juga bingung, ini kambing yang Pak siapa ini, bingung ya. Wis tukang nyembelihnya cukup bismillahirrahmanirrahim, wis yang niat cukup yang kurban. Apalagi nanti kalau itu berkaitan dengan kambing yang banyak, sapi yang banyak, ke apal sing meleh sopwais ke apal misalnya. Kecuali yang tertib administrasinya jelas ya. Kalau yang nggak jelas kan serepot. Berkasih nama Ustadz, namanya ternyata keinjek sama kambingnya rusak, tidak jelas dari Pak siapa namanya. Jadi saat jenengan beli kambing itu atau menyerahkan kambing kepada panitia itu sudah dianggap niat sudah itu. Nah, mengenai pelafatan memang dalam mazhab Syafi'i itu beberapa ketentuan terkait dengan melafalkan niat itu dihukumi sunnah secara fikih. Saya tidak mengatakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, tapi sunnah secara hukum fikih. Dan sebenarnya melafalkan niat itu atau mengikrarkan niat itu, kalau saya memahami lebih kepada kalau kita nitip ke panitia supaya panitia tahu ini kambing kurban atau kambing akikah, ini sapi kurban atau sapi walimah. Loh, gimana kok ada sapi walimah di hari kurban begini? Di fikih itu ada pertanyaan gini, boleh nggak ada orang patungan sapi untuk kurban 7 orang, tapi yang ke-7 itu nggak niat kurban, niat mau buat walimah, dia mau ada hajatan, nebeng patungan iuran sapi, boleh nggak itu? Nah, ulama beda pendapat Pak Haji, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh ya kembali pada niatnya kan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya kalau dia niat kurban dia dapat kurban, yang niatnya walimah dia dapat walimah, yang dia aja dapat walimah enggak dapat kurban, dia dapat walimah. Ya, itu kejadian di fikih itu. Ada masalah di fikih itu begitu. Kalau ada orang patungan sapi 7 orang, yang 6 orang niat kurban, yang 1 niat untuk walimah karena dia mau ada hajatan. Ulama betul ada yang melarang, betul ada yang melarang tidak boleh, tapi ada yang membolehkan juga. Ya, jadi ini monggo lah. Dan ada juga orang yang nitip di hari kurban itu nitip tidak untuk kurban, tapi untuk akikah itu ada. Yang model begini terima saja, dipotong malam lebaran tidak ada masalah. Karena kan dia tidak harus nunggu setelah sholat Id. Walaupun kalau dipotong setelah sholat Id itu tentu lebih baik. Kenapa? Ada pendapat yang mengatakan, ini pendapat Imam Romli sependek yang saya ketahui dalam kitab Bushrul Karim, bahwa orang yang berniat akikah sekalian kurban itu boleh, tidak ada masalah. Jadi ada orang belum akikah tapi juga pengen kurban, niat 2 boleh, indar Romli, menurut Imam Romli, tapi tidak indan Nawawi. Kalau kata Imam Nawawi tidak boleh. Kalau kata Imam Romli boleh. Ada dalam kitab Bushrul Karim itu disebutkan begitu. Kalau kaidah fikihnya itu likulli ibadatin waqtun wa likulli waqtin ibadatun. Setiap waktu ada ibadah yang bisa dikerjakan, setiap ibadah ada waktu yang bisa dikerjakan. Setiap ibadah ada waktunya, setiap waktu ada ibadah yang bisa dikerjakan.
Maka orang yang memotong akikah di pada hari kurban itu dapat 2 pahala sekaligus, pahala udhiyah dan pahala akikah sekaligus. Itu diniatkan 2 kalau kata Imam Romli boleh. Tapi kalau kata Imam Nawawi tidak boleh. Wallahu alam bisawab. Kita break salat adzan dulu nggih. Nanti tanya jawab mawon insyaallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, monggo silakan. Sebelum saya buka tanya jawab, untuk materi kajian malam ini sudah di-share di grup Silaturahmi Al-Husnah. Kepada jamaah yang ingin masuk grup Silaturahmi Al-Husnah, silakan menginformasikan nomor HP-nya kepada Bapak Haji Edi Rizal. Terima kasih. Selanjutnya, siapa yang mau bertanya Pak? Silakan. Ada pertanyaan? Tanya, protes, marah boleh. Atau mungkin mau Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Berarti jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Monggo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, tapi paling tidak pasti ada orang yang bertanya. Kemudian maksud mengenai satu dari korbannya buat 7 orang. Tapi ada yang niat 1 untuk senang-senang misalnya, saya punya keluarga, saya keluar sate. Kalau nggak salah, setiap korban itu punya jatah seperti 3 bagian. Terus Pak, terus. Ya. Terus. Nah, ini yang bertujuannya salah satu yang punya niat itu juga niat korban, tapi dia ngomong sama teman-teman yang tadi jatahku mau apa ya, mas. Nah, gimana? Ustaz itu ada tudingan ini jatah kampus saya yang seperti itu. Baik. Seperti bagian juga misalnya 300 kilo atau 100 kilo ya. Sekitar kita memperlihatkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
di dalam surah Al-Hajj ayat 28 itu sekaligus menjelaskan mustahiknya kurban. Yang pertama kata Allah dalam ayat itu fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah oleh kita yang kurban itu bagian dari kurban kita itu, dan jangan lupa diberikan kepada kaum fakir terutama. Ada satu lagi di hadis sebutnya nanti sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Sebenarnya kriterianya bukan soal sepertiganya, Pak. Yang pasti itu begini, untuk fuqara masakin itu jangan pernah kurang dari sepertiga dari total daging itu. Yang penting itu mereka dulu, Pak. Fakir miskin jangan sampai kurang dari sepertiga. Karena kalau sampai kurang dari sepertiga berarti tidak termasuk dalam kategori banyak. Kalau kata Nabi as-sulus was-sulus kasir, dah sepertiga itu udah banyak. Lebih boleh separuh, bagus. Tapi yang pasti untuk fuqara jangan sampai kurang dari sepertiga. Itu rumus dulu, Pak. Mengenai misalnya orang yang kurban tadi mau mengambil berapa, itu sebenarnya nggak ada batasan sebenarnya, terserah. Karena dia termasuk mustahik yang berhak untuk menikmati, tapi bukan untuk dimiliki, tapi untuk dinikmati. Beda dengan fakir. Kalau fakir dia punya hak untuk memiliki, sehingga dia punya hak untuk menjual kalau untuk fakir. Tapi kalau untuk hadiah sama tidak. Maka andaikan yang bersama tadi ngomong ke teman-temannya tadi untuk apa tuh, Pak? Senang-senang misalnya, dan tidak ada jatah untuk fuqara masakin sama sekali misalnya, tentu salah. Kalau seandainya tidak ada jatah untuk fuqara masakin sama sekali. Tapi kalau dia pakai senang-senang dengan teman-temannya sebagai hadiah tadi, terus kemudian fuqara masakin tetap mendapatkan bagiannya yang tidak kurang dari sepertiga total kurbannya itu, maka tidak ada masalah sebenarnya kalau itu. Begitu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Ada lagi, Pak? Erisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Cara berkorban dalam muslim. Nggih. Pertama itu yang pertanyaan, apakah kalau orang non muslim ikut menitipkan kurban boleh atau tidak, dan bagaimana halnya dengan kurban itu sendiri? Nah, kita tahu di awal tadi kan cara berkorban untuk muslim dan non muslim. Iya. Muslim telah ikut mungkin jiwa sosial dia. Iya. Ikut Iya. menitipkanlah. Iya. Iya. Kurban. Soal pahalanya diterima atau tidak. Iya. Iya. Tapi di sana kita sebagai panitia. Iya. Terima, nggih. Kok sami-sami diterima, tidak ada masalah sebagai bentuk sosial dia kepada masyarakat sekitarnya, termasuk kepada saudara dia yang beragama Islam misalnya. Akan tetapi dia tidak sah sebagai kurban, tapi sebagai bentuk kebaikan biasa yang bisa diterima, tidak ada masalah. Jadi misalnya dia saya pengen kok solidaritas dengan orang kampung sini misalnya, peduli, monggo, tidak ada masalah. Atau ada beberapa perusahaan yang bosnya notabene non muslim, terus dia kurban misalnya, itu saya sering sarankan sudah atas nama karyawannya aja. Nah, kan kalau sampean kan mungkin tidak ada syariat kurban, tapi kalau karyawan kan banyak yang muslim, tanya aja, kamu saya mampukan ya kurban sapi ini ya, kan bagus, saya sarankan begitu. Tapi andaikan pun dia enggak saya maunya sendiri aja, ya sudah, nggak apa-apa, terima sebagai bentuk kebaikan dia kepada sesama manusia, dan itu berhak kita terima, kita potong, kita nikmati, bukan sebagai korban, sebagai terserah jenengan, dibagi-bagi aja udah, untuk sesuai dengan apa yang dia mau kan, untuk kebaikan masyarakat sekitar misalnya. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab, tidak ada masalah. Ada lagi, Mas? Barangkali atau Ibu di balik layar ada yang mau tanya, Bu? Tidak ada. Bapak semua cukup jelas. Alhamdulillah kalau sudah cukup jelas. Tapi mungkin terakhir dari saya, Pak. Apakah daging kurban boleh kita berikan kepada non-muslim? Itu aja. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah ketika motong kurban, beliau berkata, serahkan
Jangan lupa bagian tetangga kita yang Yahudi itu, kata Abdullah bin Umar. Ketika beliau motong binatang kurban, beliau berpesan kepada pembantunya, jangan lupa bagian tetangga kita yang Yahudi itu. Jadi mustahiknya zakat sama mustahiknya kurban itu beda. Kalau zakat prinsipnya diambil dari orang Islam, dikembalikan kepada orang Islam juga. Tapi kalau kurban itu ada sisi yang namanya hadiah. Hadiah itu boleh kepada muslim, kepada orang di luar Islam juga boleh. Abdullah bin Umar dalam prakteknya itu pernah memberikan jatah kepada tetangga beliau yang Yahudi. Sampai beliau berpesan, jangan lupa bagian tetangga kita yang Yahudi itu. Nah, saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Boleh, enggak ada masalah. Baik, rupanya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kita tutup saja dengan doa. Baik. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah segala urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.